Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kaum Muslim 81 ini. Mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kali ini saya akan membahas tentang taubat. Apa itu makna dari taubat? Taubat adalah kembali. Kembalinya apa? Kembalinya seorang makhluk Allah, manusia yang tadinya ada di jalan yang tidak benar, maka harus kembali kepada Allah dengan sesuatu jalan yang benar. Sahabatku semuanya, bagikan kita mau ke Jakarta, tetapi karena kita salah naik jurusan dan kita lupa kalau yang ditaiki itu ke jurusan Cirebon, maka sahabatku, kita akan kembali lagi, naik lagi, hentikan ke jalan itu, tapi naik lagi menuju jalan Jakarta atau angkutan Jakarta. Itulah makna dari taubat, kembali dari jalan yang tidak baik menjadi jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya, kita sebagai manusia tentunya banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi, sehingga kita sendiri yang akan rugi. Nah, sahabatku semuanya, kita sebagai manusia harus mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Karena sahabatku semuanya, dosa itu yang akan mengakibatkan diri kita sendiri yang akan menderita. Karena dengan dosa, seseorang akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dosa, seseorang akan terpuruk dari kehidupannya. Makanya sahabatku semuanya, yuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna tobat adalah kembali dari jalan yang tidak Allah ridhoi menjadi jalan yang Allah ridhoi, dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanjutkan lagi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa syarat-syarat taubat itu? Syarat-syarat taubat yaitu yang pertama adalah menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Dan yang kedua adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga adalah bernazam tidak akan mengulangi dosa tersebut. Itulah makna atau syarat-syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak melanjutkan lagi perbuatan yang tidak Allah ridhoi, diganti oleh perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi. Itulah syarat-syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, sahabatku semuanya, kapan saja kita harus bertaubat, di waktu kapan kita harus bertaubat. Bertaubat ada yang harian, yaitu kita melaksanakan sholat. Karena dengan sholat, sahabatku semuanya, di sana ada memuji Allah dengan takbir, tahmid, tahlil, dan ada doa di antara dua sujud, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Robbighfirli, ampuni aku. Itu sahabatku semuanya. Dan selanjutnya sahabatku semuanya, sholat ke sholat adalah pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sholat kita bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sholat juga ada ayat-ayat suci yang dibacakan ketika kita sholat. Ada doa-doa juga ketika kita sholat. Ada doa iftitah. Ada surah Al-Fatihah. Itu adalah Al-Quran, sahabatku. Ada surah-surah pendek atau panjang yang kita bacakan di dalam sholat. Ada memuji Allah ketika kita bersujud dengan subhanallah, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di dalam sholat juga kita bersolawat kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sahabatku semuanya. Jadi sholat ke sholat adalah menghapus dosa atau pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pertaubatan ketika minggu ke minggu. Nah, kalau minggu ke minggu adalah kalau laki-laki melaksanakan sholat Jumat, Jumat ke Jumat adalah penghapus dosa. Kalau perempuan bisa menghadiri majelis taklim, itu adalah salah satu pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melangkahkan kaki ini ke majelis taklim untuk mencari ilmu, di tempat tersebut ada ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ada istighfar, ada thalabul ilmi. Itu adalah sama penggugur dosa, sahabatku ya. Itu adalah pertaubatan mingguan. Dan ada pertaubatan tahunan, sahabatku semuanya ya, yaitu ketika bulan suci Ramadan kita adalah penggemblengan dosa, di sana penghapusan dosa. Siangnya kita harus melaksanakan puasa. Puasa adalah penghapus dosa. Kita bisa menahan lapar kita, hawa nafsu kita, dikendalikan di dalam puasa. Itu adalah penggugur dosa. Lapar kita, menahan haus kita, itu adalah penghapus dosa. Dan malamnya kita melaksanakan sholat tarawih, itu adalah penghapus dosa. Pertaubatan tahunan, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan tentunya di bulan tersebut terdapat malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ketika di malam tersebut kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan zikir kepada Allah, bahkan kita beribadah 83 tahun, sahabatku semuanya ya. Nah itu sahabatku semuanya, pertaubatan tahunan. Dan ada pertaubatan satu kali seumur hidup, yaitu kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ibadah haji adalah pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidup satu kali. Kalau lebih itu lebih baik lagi, sahabatku semuanya ya. Bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan sahabatku semuanya, kita semuanya akan dimampukan oleh Allah ketika kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ingat bahwa Allah selalu melihat kita. Allah Maha mendengar, Allah melihat kita. Kalau kita mau kembali kepada jalan yang Allah ridhoi,
Allah akan cinta kepada kita. Nah sahabatku semuanya, apa keuntungan kita mau bertobat kepada Allah? Keuntungannya adalah satu, ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan memberikan kebahagiaan. Dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga akan diberikan rizki la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya adalah Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat. Selanjutnya surga menanti bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah keuntungan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk Allah pernah melakukan suatu dosa. Mau dosa kecil, dosa besar, itu ada semua catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, dosa itu ada yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan zakat. Itu adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dosa dengan hak adami, sahabatku semuanya. Itu harus saling mengislahkan, harus saling memaafkan. Karena dengan hak adami itulah yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak saling memaafkan, tidak saling islah. Kalau tidak saling memaafkan, otomatis dosa itu akan kebawa ke akhirat. Dan di akhirat, sahabatku semuanya, tidak ada lagi perniagaan kecuali perniagaan dengan amal kita sendiri. Kalau kita menggunjing orang tersebut, dosa orang tersebut dikasihkan kepada kita dan amal kita dikasihkan kepada dia. Seperti itu sahabatku semuanya, kelak nanti di akhirat. Tidak ada perniagaan, tidak ada ijab kabul atau apapun. Itu hanya di dunia saja. Nanti kelak di akhirat adalah dengan amal-amal kita yang bertransaksinya. Nah, sahabatku semuanya, makanya kita punya mulut harus dijaga dari ghibah, dari bohong, dari namimah, dari mencaci, dari sumpah palsu yang itu mengakibatkan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pikiran negatif kita bersuudzon, suudzon juga sama, itu adalah dosa besar. Atau kita melihat dengan saudara kita dengan penuh kemarahan, itu adalah dosa besar. Telinga dipergunakan bukan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tetapi kita mendengarkan sesuatu hal yang tidak Allah ridhoi, itu juga sama dosa, sahabatku. Dosa tangan kita WA sesuatu hal yang tidak Allah ridhoi, itu adalah dosa tangan kita. Dosa kemaluan kita, dosa kedua kaki kita melangkah kepada tempat yang tidak Allah ridhoi, itu akan bersaksi semuanya di hadapan Allah. Kulit kita akan bersaksi di hadapan Allah. Nah, sahabatku semuanya, yuk bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah di dalam melaksanakan maksiat-maksiat yang tidak Allah ridhoi, yang mengakibatkan diri kita sendiri yang rugi. Kalau kita lalai, tidak ingat kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, dan tentunya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, dan banyak kesalahan, otomatis kita sendiri yang akan rugi. Sahabatku semuanya, perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan bahagiakan kita dengan istighfar. Allah akan ijabah semua yang kita inginkan. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan sahabatku semuanya dengan ilmu ini kita saling berbagi. Allah meridhoi kita dan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita.
dan magfirahnya kepada kita, dan meluaskan rezekinya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe. Terima kasih sahabatku semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.